Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sukses selalu. Oke, kembali lagi dalam pembelajaran BAM kali ini kita akan mempelajari pelajaran fikih yang bertemakan dan tentang pengertian dan hukum jual beli. Ya, pengertian dan hukum jual beli. Ya, apa itu jual beli? Nah, jual beli ini berasal dari kata bahasa Arab yang bunyinya mana? Al-bai'a. Al-bai'a. Apa itu al-bai'a? Menurut bahasa artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu. Memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu. Jual beli. Memberikan barang ya, tapi memberi barang. Ya, jadi memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu. Ya, atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu menurut bahasa. Bagaimana menurut syariat agama Islam? Syariat agama Islam, ya, pengertian menurut syariat agama Islam ialah menukarkan sesuatu harta benda dengan alat pembelian yang sah, alat pembelian yang sah dengan harta benda yang lain, dan keduanya pantas untuk dipertukar dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syara, oleh agama. Itu ya, itu menurut agama ya, menurut istilah ya. Ada menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa tadi jual beli ialah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah, jual beli adalah menukarkan sesuatu harta benda dengan alat pembelian yang sah dengan harta benda yang lain, dan keduanya pantas untuk dipertukarkan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syariat, oleh agama ya. Ada barang kita beli, contohnya ada barang kita beli, kita tukar dengan fulus ya, dengan uang. Itu ya. Contohnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Ada barang, ada uang, juga ada harga. Itu ya. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia. Setiap harinya manusia selalu melakukan jual beli ya, dalam rangka mempertahankan kehidupan ya di tengah-tengah masyarakat. Tapi jual beli yang diatur dengan syariat agama Islam tentunya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Apa itu riba? Riba takaran yang tidak sesuai. Ya. Yang tidak sesuai menurut pandangan ajaran agama Islam. Allah telah menjadikan manusia untuk saling berhubungan, berinteraksi sosial dan satu sama lain ya, yang membutuhkan ya. Baik berupa tolong menolong, tukar menukar keperluan, atau tukar menukar kebutuhan yang lain. Bisa barter kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu barter barang dengan barang, kalau sekarang barter dengan barang pula tapi bernominal. Apa nominal? Fulus, uang ya. Tukar menukar barang dengan uang. Nah, jual beli adalah salah satu cara tukar menukar keperluan hidup ya, sehingga mendapatkan barang yang menjadikan kepentingannya itu tercukupi ya. Oleh karena itu, agama Islam menetapkan bahwa jual beli harus didasarkan suka sama suka. Ya. Pembeli suka dengan barang, begitupun penjual suka dengan harga. Ya.
Itu sama suka. Nah, ada juga yang contohnya ada orang ingin membelikan sesuatu barang, contoh yang bisa dipakai pakaian. Pakaian kalau misalnya sudah di pasar tradisional itu terjadi tawar menawar. Disitulah suka dengan barang, suka dengan harga. Itu bisa dimiliki. Ya. Ada pula yang misalnya masuk ke pasar modern. Nah, itu sudah ditentukan harganya, tidak bisa ditawar. Kalau misal kita suka dengan barang tersebut dan harganya juga suka, insya Allah bisa dimiliki. Jadi ada antara suka sama suka barang dengan harga, ya. Itu. Dan tidak ada tipu menipu, hati-hati ya. Zaman sekarang banyak yang ya ada aja ya orang yang ingin meraup keuntungan lebih tapi barangnya tidak sesuai, terjadilah tipu menipu. Nah, itu yang diharamkan oleh ajaran agama Islam ya, sehingga ada pihak yang dirugikan. Kalau sudah seperti itu ada pihak yang dirugikan. Kenapa? Karena misalnya barangnya palsu atau barangnya rusak dijual, sedangkan kita misalnya nggak tahu, sudah dibeli, ternyata setelah diperiksa barangnya rusak atau yang si penjualnya menipu, dan itu tidak boleh oleh ajaran agama Islam. Kenapa? Karena ada yang dirugikan, salah satu pihak yang dirugikan. Itu yang nggak boleh oleh ajaran agama Islam. Selanjutnya ada hukum jual beli. Ya, hukum jual beli. Syariat Islam mengatur berbagai aspek ya kehidupan, diantaranya adalah masalah jual beli. Sampai seperti itu Allah menegaskan di dalam ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan hanya ibadah saja, tapi jual beli pun itu diatur oleh agama Islam. Ya, diatur oleh agama Islam. Agar pelaksanaan jual beli atau perdagangan tidak menimbulkan keresahan dan tipu menipu. Islam mengeluarkan hukum ya. Islam mengeluarkan hukum sejak Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa risalahnya, membawa petunjuk dari Allah yang disampaikan kepada umat manusia. Ya, tentunya dalam hal agama juga dalam jual beli. Syariat Islam menggariskan beberapa hukum jual beli. Ya, syariat Islam menggariskan beberapa hukum jual beli. Itu ada 4 ya. Ada 4 poin. Poin pertama ialah yang A, mubah. Apa itu mubah? Artinya jual beli itu boleh. Jual beli itu boleh. Dan mubah ini ialah hukum asal dari jual beli. Yang pertama mubah, boleh hukum asalnya. Yang kedua sunnah. Apa itu sunnah? Yaitu jual beli yang dilakukan terhadap orang yang sangat membutuhkan. Ya, jual beli yang dilakukan terhadap orang yang sangat membutuhkan barang yang diperjualbelikan. Ya, ada orang butuh barang, akhirnya tawar menawar, terjadilah kesepakatan, itu bisa jadi sunnah. Ya. Atau misalnya kita punya barang tapi kita kasihan terhadap si penjualnya, misalnya belum ada yang laku, kita beli padahal kita punya tuh barang itu. Ya, itu terjadi kesunahan. Kenapa? Ada sifat tolong menolong. Yang poin 3 yaitu wajib. Apa itu wajib? Yaitu menjual harta peninggalan orang tuanya untuk melunasi hutang-hutangnya ketika masih hidup. Jadi hutang itu wajib dibayar. Ya, misalnya orang tuanya meninggalkan hutang, tapi mempunyai kekayaan yang banyak gitu kan. Itu boleh dijual oleh ahli warisnya lalu dibayarkan hutang ya untuk melunasi hutang orang tuanya. Nah, itu hukumnya wajib. Enggak boleh enggak. Karena hutang Rp50 pun apabila itu hutang maka wajib dibayar. Karena hutang terbawa sampai akhirat.
Ya. Yang poin terakhir haram. Apa itu haram? Yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang melanggar dari ajaran Islam. Misalnya apa? Tadi penipuan, ya. Barang yang rusak dijual padahal itu rusak tapi dijual. Ya. Berbohong. Nah, itu ya. Itu yang diharamkan oleh ajaran Islam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arifa'at bin Rafi'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Dari Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Apa pertanyaannya? Pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur. Apa itu mabrur? Dengan cara yang halal dan baik, jauh dari unsur penipuan, ya, kebohongan atau unsur riba. Itu ya. Diriwayatkan pada suatu hari Umar bin Khattab berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu kalau ke pasar ketika menjadi khalifah selalu keliling pasar ya untuk mengontrol situasi pasar, apakah ada yang bertindak penipuan atau tidak. Nah, ketika itu Umar bin Khattab ketemu dengan orang yang berjualannya tidak jujur ya, sehingga Umar bin Khattab memukul kepala pedagang yang berdagangnya tidak jujur sambil berkata, Umar bin Khattab berkata, tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini kecuali mereka yang memahami hukum, yang memahami hukum. Artinya apa? Harus sesuai dengan syariat ajaran Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika tidak bisa, ya, jika tidak, dia si penjual itu bisa memakan riba, baik disadari maupun tidak. Nah, itu ya. Jadi saking disiplinnya Umar bin Khattab, beliau sebagai khalifah ketika itu mengontrol pasar ya, mengontrol pasar berkeliling ya, melihat situasi pasar sebagaimana yang terjadi ketika itu ya. Oleh karenanya jadilah kita orang yang jujur, jangan suka berbohong ya, jangan berbohong. Sekali lagi, jangan berbohong ya. Rasul mengajarkan agar kita hidup dengan jujur, melakukan sesuatu apapun dengan jujur ya. Fahimtum? Fahimna. Oke, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Dibaca lagi bukunya. Tetap semangat. Illal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.